Cerita dari laut. Saat ini kami berada di Bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Cerita dari Laut adalah program acara Koarmada 1 yang mengangkat berbagai kisah dari berbagai lanal di jajaran Koarmada 1. Di episode perdana kami sudah berada di Lanal Palembang. Apa yang menarik di Lanal Palembang? Ikuti terus Cerita dari Laut. Masih dari Lanal Palembang, saat ini saya berada di Posmat 1 Ilir. Kita akan bertemu dengan Komandan Posmatnya. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Ya, kita dengan Peltu Sumardi, Komandan Posmat 1 Ilir. Mungkin bisa dijelaskan, Komandan, ada kegiatan apa di Posmat 1 Ilir ini? Kita melaksanakan program pemerintah, yaitu ketahanan pangan, melalui Babin Potmar 1 Ilir, budidaya peternakan kambing yang ada di belakang Posmat 1 Ilir. Ini kandang kambingnya ya, Komandan? Ya, ini kandang kambingnya. Kita tadi sudah melaksanakan fermentasi untuk makan kambing selama 12 jam. Lama juga ya, Komandan? 1 minggu, jadi lebih bagus. Tapi 12 jam sudah bisa kita kasih makan. Kita masih makan kambing. Yang kedua, kita melaksanakan pembinaan nelayan di Pulau Kemarau, yaitu pembinaan daerah pesisir melalui Babin Potmar kita 1 Ilir, pembinaan nelayan-nelayan yang sehari-harinya melaksanakan mancing ikan ya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, saya penasaran di Pulau Kemarau. Boleh kita berkunjung ke sana, Komandan? Silakan, Ayo habis kita ini ke sana. Oke. Ikuti terus. Ini namanya Pulau Kemarau, Mbak. Mayoritas masyarakat di sini penghasilannya sebagai nelayan dari Sungai Musi ini, Mbak. Wah, bagus sekali. Aku ingin bisa berbahasa Inggris. Banyak anak-anak nelayan ini, anak-anak nelayan. Iya. Sedang apa? Aku sedang menonton tugas sekolah, Tante. Oh, tugas sekolah. Adik kalau ingin bisa bicara bahasa Inggris, di Lanal Palembang ada English Camp yang digagas oleh Komandan Lanal Palembang. Ayo ikut aku ke sana. Ayo, aku mau. Ayo, ayo. Ayo. Hai. Ini anak nelayan binaan kita ya? Ya, ini anak nelayan dari binaan kita di Pulau Kemarau. Ayo, Jelita dan kawan-kawan, kita gabung. Good evening, kids. Okay. Today we learn English, but you have to use your gesture. Komandan Lanal Palembang, Kolonel Laut Filda Malari. Terima kasih, Grace. Boleh diceritakan ini mengenai visi misi terbentuknya Indonesian Brand Camp ini? Jadi terbentuknya Indonesian Brand Camp ini karena saya kebetulan memiliki passion di bidang edukasi atau pendidikan. Dan kebetulan sebagai Komandan Lanal Palembang juga sesuai dengan arahan atau perintah harian Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, bahwa ada poin kedua adalah bangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. Jadi manusia yang unggul dan profesional ini bukan hanya personil TNI Angkatan Laut, tetapi juga keluarga, anak-anak dan ibu mereka, seperti itu. Dengan metode yang saya create atau saya buat, kita akan lebih cepat menguasai bahasa Inggris karena tujuannya jelas, tangible. Jadi di sini kita lihat, Mbak Grace. Apa ini, Komandan? Ini adalah kelas mereka.
Jadi yang kita pelajari tidak belajar grammar dulu, tetapi bagaimana memulai dengan menumbuhkan keingintahuan, budaya belajar seperti itu. Jadi di sini kita lihat ini 50. Ini apa ini? 50 nih jumlah siswa atau bagaimana? Bukan, 50 ini adalah jumlah kalimat. Oh, 50 kalimat. 50 kalimat. Pertama. Untuk pertama. Jadi kalau mereka sudah bisa menaklukkan 50 kalimat, tumbuh namanya self esteem atau rasa percaya diri. Ini awal ini gedung yang dibuat PUPR pada saat Asian Games. Oh, jadi ini gedung Asian Games. Yang sudah diserahkan kepada Angkatan Laut karena dibangun di tanah Angkatan Laut di Gedung Jakabaring. Seperti itu. Nah, sudah 3 tahun tidak digunakan. Karena kami melihat ini potensial sekali untuk digunakan oleh putra-putri TNI Angkatan Laut, maka kami gunakan seperti itu. Seperti ini yang tadi saya bilang kelas 50. Oh, ini kelas 50. Ya, kelas 50. Jadi ini saya menganggap ini semacam obstacle lah. Dia harus melewati ini dulu sebelum masuk kelas 100. Kelas berikutnya. Jadi challenge ya. Challenge. Jadi kalau sesuatu itu tangible atau jelas, kita jadi untuk meraihnya itu jelas. Batasannya jelas. Full of flowers. Sampai sini 50. Naik level. Jadi mereka semacam game. Jadi nanti akan saya praktekkan mungkin mulai dari ini. Ada siapa ini? Adik siapa ini? Ada Jelita. Jelita. Kelas berapa? 4. Kelas 4 SD. Oke, bagaimana ini? Coba mulai Jelita dari sana. 1. Bisa bilang ya, mulai. 1, 2, 3. Welcome. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Wow, good. Jadi mereka melihat tulisan bahasa Indonesia, mereka sudah automatically dalam waktu 1 sampai 2 detik mereka sudah bisa mengucapkan dengan bahasa Inggris. Jadi mereka terbiasa. Kelas 4 SD. Dan mereka dia baru belajar kira-kira 2 bulan lah. Waduh, ini saya sudah kebayang TOEFL-nya nanti ini kalau sudah Kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD sudah bisa beasiswa ke luar negeri ya, Komandan, betul. dengan kemampuan seperti ini. Kita juga selain pesantren, kita juga ada mau kerjasama dengan Unsri. Rektor Unsri sangat antusias untuk mengirimkan mahasiswanya ke Jakabaring ini. Bayangkan pelatihan yang baru terbentuk 3 bulan, tetapi sudah mendapatkan kepercayaan daripada Universitas Sriwijaya. Kemudian, Menarik sekali, Komandan. betul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi lingkungan. Ya, ini diawali dengan inginnya mensejahterakan keluarga dulu, tapi karena animo masyarakat sangat tinggi sehingga terbentuk ke lingkungan Yang lebih luas, karena mereka melihat bukti nyata seperti itu. Cerita dari Laut masih dari Indonesian Brain Camp. Saat ini saya dengan mentor, salah satu mentor juga yang ada di sini, Mbak Wiyah. Ya, Mbak Wiyah, boleh diceritakan ini anak-anak sedang kegiatan apa? Ini adalah kegiatan game yang biasanya dilakukan anak-anak kelas 700, di mana kegiatan ini dilakukan agar mereka tidak merasa bosan di dalam kelas. Dan juga Mbak ya, di sini kita belajar games ini ada 3 metode yang harus dipelajarin. Di antaranya ialah visual, di mana mereka melihat, terus yang kalah nanti akan menebak bendera apa itu. Terus ada pendengaran, di mana mereka mendengarkan sesuatu, terus mereka akan mengulang hal tersebut. Dan terakhir yaitu kinestetik, mereka akan bergerak sesuai dengan apa instruksi yang telah dilakukan. Ini kantor saya. Nah, ketika saya menjadi komandan Lanal, saya mempunyai pemikiran bahwa infrastruktur sudah terbangun. Saya ingin membangun suatu pola atau mindset bahwa di sini ternyata anak-anak personil Lanal sendiri, mereka itu mempunyai potensi yang luar biasa. Juga selama saya jadi komandan Lanal, saya coba untuk dalam masa pandemi COVID ini, saya coba untuk bagaimana meningkatkan imun. Dan saya coba ternyata menerapkan sudah dalam 3 bulan ini sudah hampir 25 tarian, Grace. Di bawah ada istri saya, nanti mungkin Grace bisa langsung bertanya dan lihat sendiri bagaimana progres mereka. Saya tertarik sekali, Komandan. Saya ingin bertemu dengan Ibu. Oke, silakan. Di Lanal Palembang, saya bertemu dengan Ketua Cabang 5, Korcap 3, Daerah Jelas Nasri Armada 1, Nyonya Gredi Filda Malari.
Selamat siang Ibu. Selamat siang. Izin Ibu, mungkin bisa dijelaskan tentang kegiatan Jala Senastri Cabang 5. Kami dari seksi organisasi, kegiatan cabang 5 sudah sesuai dengan Cuklak. Dari seksi ekonomi, selain koperasi, kami juga membina ibu-ibu anggota dari cabang 5 untuk pembuatan pengolahan jamu, sinom yang dikerjakan ibu-ibu ke cabang 5. Dari seksi sosial, kami sudah berjalan mengunjungi Warakawuri, mengunjungi keluarga anggota di Lanal yang mengalami kesusahan seperti meninggal dunia atau sakit. Kami juga ada posyandu Belido. Dari seksi budaya, selama ini kita sudah berjalan seminggu 3 kali olahraga dan senam dalam rangka pencegahan penularan COVID untuk meningkatkan imunitas. Mbak Kris mau lihat ibu-ibu latihan? Mau. Ayo. Ke lapangan, Ayo, Bu. lihat ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah hafal 20 tarian dengan berbagai macam lagu. Wah. Iya. Ayo kita Usai sudah cerita dari laut episode perdana dari Lanal Palembang. Sampai bertemu kembali di cerita dari laut dari Lanal Jajaran Kormada 1 berikutnya. Sampai jumpa.